Guys, ini gila banget. Gue ketemu satu channel yang berhasil monetize cuma gara-gara upload satu video pertamanya doang. Dan yang luar biasanya, videonya mencapai 2,4 juta views. Wah, kok bisa pak? Nah ini dia, oke. Gue akan bedah hari ini ya kan, step by stepnya. Gimana kok dia bisa seperti ini gitu ya. Dan gue rasa beberapa hal sesudah gue cek ini, kayaknya kita juga bisa ngerjain deh. Oke, kalau kau penasaran kita langsung lanjut, yuk. Oke guys, gue ketemu satu channel yang menurut gue ini super luar biasa. Karena kenapa? Video pertamanya mencapai 2,4 juta views. Artinya apa? Artinya hanya dengan satu video aja dia udah berhasil monetize. Coba bayangin ya, kalau misalnya kamu bikin video pertama udah monetize dan bisa dapat 2,4 juta views. Gimana rasanya gitu kan? Oke, tapi sebelum itu kita ke social blade-nya dulu. Dan kalau kamu lihat sini dalam 30 hari terakhir dia berhasil mendapatkan 800.000 views. Gile, ini pada channel baru loh guys. Dan by the way, ini channelnya channel luar ya. Nah, karena 800.000 views, let's just say dia bisa dapat mungkin average sekitar $8, mungkin sekitar $8 ya kan. Yang kamu kali aja ya, 800 dikali $8. 800 kali 8 itu $6.400 guys. Gila. Kalau dirupiahin berapa tuh? Nih, di sini ya, kalau dirupiahinnya ya, 6.400 kamu kali dengan 15.000. Ya, gimana guys? Tertarik kan? Kalau kamu tertarik, yuk langsung kita bedah. Nah, insights pertama yang gue ambil, yang gue lihat langsung dari sini adalah yes, NBA. Ya, NBA, tahu dong NBA ya, National Basketball Association itu loh, main basket Amerika, ya kan? Nah, buat orang-orang yang ngefans ya kan tentang basket Amerika kayak gini ya kan, lu udah pasti tahu lah ya siapa pemainnya ya kan, dia main seperti apa, statistiknya ya kan, siapa yang paling jago kayak ini ada LeBron ya kan, ini gua nggak tahu siapa ini, Steve Curry ya kan. Nah ini banyak orang yang ngefans kepada pemain-pemain NBA ini. Menurut gua insights pertama yang dia bisa lakukan adalah memilih kategori yang baik, dan kategorinya ini harus trendjacking. Trendjacking itu apa pak? Oke, trendjacking itu ini guys ya. Jadi trendjacking itu adalah di saat kita mengambil sebuah trend dan kemudian kita mendompleng, jacking. Kalau bahasa Indonesianya apa? Pansos, ya kan? Pansos dari tren ya kan, trennya. Nah, tren ini ada dua ya guys ya. Yang pertama itu tren yang sesaat. Tren sesaat ini contohnya kayak berita ya kan, kemarin misalnya Inara diceraiin, misalnya kayak gitu ya kan, langsung tuh ya kan, Dr. Richard Lee ya kan, pansos. Dia nggak perlu pansos sih, tapi maksudnya dia ngambil tren itu Inara terus langsung, ya bayangin ya, orangnya udah terkenal, pansos lagi dengan Inara yang lagi trending ya kan, langsung cepet jualnya lumayan gitu ya. Jadi rame videonya langsung seperti itu. Itu seperti itu guys ya. Kalau kamu bikin vlog dan lain sebagainya cocok ya kan. Cuman kalau lu bikin YouTube, gue nggak saranin. Karena kenapa? Lu bisa pansos sekali-sekali ya kan dengan news-news seperti itu. Tapi saran gua, lu cari tren yang evergreen. Wah, apa itu pak? Ini tren evergreen ini luar biasa guys. Contohnya yang paling gampang itu adalah sports. Ada banyak sports yang punya evergreen trend. Contohnya adalah apa? Sepak bola. Kamu bisa bikin channel mengenai FIFA, ya kan, sepak bola dan lain sebagainya. Itu ramai banget guys ya. Dan kemudian yang kedua ini basket. Ya, kalau orang Amerika senangnya apalagi baseball, ya kan. Nah, kalau target kamu mengarah ke luar negeri, kamu bisa cari sport-sport yang sukai orang Amerika, ya kan. Karena kenapa? Amerika RPM-nya paling gede, guys. Artinya cuannya juga lebih gede. Alright, sekarang kita akan lihat insights yang kedua. Gara-gara lihat banyak yang komen, bantuin saya dong pak. Saya jadi mikir gimana bantuinnya ya. Nah, akhirnya saya kepikiran nih. Ini idenya ya guys ya. Dan syaratnya mudah banget. Saya akan bantuin kamu untuk promosiin channel kamu di video ini. Syaratnya mudah. Pertama, join dulu WA Group Teknobi di sini. Dan kemudian subscribe dan like video-video saya yang ada di sini ya, di Michael Sugiarto ya. Dan kemudian komen tentang topik video hari ini, dan komennya yang paling menarik akan saya pin di video ini. Seperti ini nih. Nanti pin komennya bisa saya ganti-ganti loh. Kalau misalnya ada komen yang lebih bagus dan menarik, saya akan ganti pin komennya. Jadi pastikan kalian komen sesuatu yang menarik dan relevan tentang video kali ini ya. Dan buat teman-teman lainnya, silakan cek channel teman kalian yang di pin komen ya. Nah, keuntungan buat kalian yang komentarnya saya pin, ya kan, tim saya akan cek channelnya kalian. Nah, kalau channel kamu tuh rajin upload dan punya kualitas konten yang bagus, akan kita posting video kamu di WA grupnya Teknobi. Jadi lumayan kan, bisa dapat views tambahan dan mungkin juga subscribers tambahan loh. Nanti di WA Group kita akan post 2-3 video aja ya per minggu. So pastikan kalian subscribe dulu, like dan aktif komen di video-video saya ya. Dan pantengin terus WA Grupnya. Semoga kamu beruntung. Yuk. Untuk paham insights yang kedua, gue akan ngajak kalian untuk ngelihat videonya. Ini videonya guys ya, kenapa bisa sampai 2,4 juta views? Oke, coba kita lihat. By the way, suaranya akan gue matiin ya, biar nggak kena copyright. Oke, gue lihat di sini apa ya?
These are accessories banned from the NBA. Oh, oke. Jadi yang pertama ini guys ya, insights yang kedua ya. Topik yang diambil ini menarik. Jadi topik yang diambil adalah aksesoris yang di-ban di NBA. Nah, ini guys ya. Jadi kalau kalian paham, ketika kalian bikin judul atau cari topik ya, pilih sesuatu yang sedikit kontroversial. Dan sedikit yang kontroversial itu biasanya sesuatu yang agak negatif ya. Kayak gini ya misalnya, aksesoris apa yang dilarang di NBA? Nah, orang penasaran dong ya, kok ada sih? Emang ada NBA yang ngelarang aksesoris gitu seperti apa? Jadi ini bikin orang kepo guys ya. Jadi kepo itu mungkin sekitar 80% daripada topik ataupun juga judulnya kamu ya. Dan ini bikin orang penasaran. Oke, sekarang kita lihat lagi ya videonya ya. Oke guys, kalau kita lihat videonya di sini, insights ketiga ini yang gue dapat adalah gaya editingnya guys ya. Gaya editingnya ini sangat-sangat interaktif. Jadi kalau kamu lihat di sini ya, ini gabungan dari B-roll ya. Jadi dia nggak boleh sepenuhnya tuh ngambil kayak pertandingan kemudian diambil ya. Kamu lihat ya, setiap pertandingan ini paling dia cuma ngambil sekitar mungkin 3-5 detik guys ya. Dan kemudian ada yang dipelan-pelanin, diambil dari klip yang lain, kemudian dia sambungi juga dengan animasi seperti dia ya. Dan kemudian dia masukin juga foto-foto dan kemudian ada tulisannya. Nah guys, ini penting banget ya guys ya. Kenapa? Minimal menurut gue setiap 2-3 detik nih ganti. Pertama satu, of course, menghindari copyright ya kan. Meskipun ya belum sepenuhnya karena ini NBA ya. Karena lu pakai properti intelektualnya NBA. But anyway ya kan. Kalau secara fair use, mungkin ya kan kita bisa berargumen ini, kita kan ngomongin berita ya kan. Kita jelasin ini mestinya masih oke ya kan. Tapi memang ada resiko seperti itu. But anyway, kalau kamu mau ngambil buat film, buat kayak cuplikan vlog, ya kan, cuplikan apalah seperti gini ya. Tahu gua untuk fair use itu antara sekitar 3-5 detik masih oke. Dan juga ya kan suaranya ini penting ya guys ya. Suaranya tuh jangan sampai masuk. Kalau bisa kamu pakai suara yang dari kamu sendiri. Cuma klip-klipnya ini kamu boleh ngambil menurut gue ya sekitar 3-5 detik. Dan ini berharga banget ya kan, terutama buat kamu yang mau bikin faceless YouTube channel ya, alias nggak pakai wajah, alias ngambil dari klip-klipnya orang lain. Oke, sekarang kita ke insight selanjutnya. Yuk. Oke, untuk insight selanjutnya ini kayaknya lo mesti kerja sedikit, oke? Kerjanya ngapain? Simple guys ya. Lo taruh kursor lo, dan ini mesti pakai laptop ya guys ya. Dan lo naikin kayak gini guys ya. Nah, di sini kalau kamu lihat ya ada grafik kan ya. Ada grafik yang abu-abu nih di sini nih ya kan, kayak di sini di awal dan kemudian di sini ya kan. Nah, ini adalah bagian yang paling banyak ditonton orang ya. Saran gua lu kepoin bagian-bagian seperti itu ya kan. Jadi biar tahu bagian apa sih yang bikin orang interested ya kan, dan mungkin lu bisa ngambil bagian itu doang untuk ditaruh dalam video-nya kamu nanti ya. Jadi coba kita lihat di sini ya. Kalau di awal obviously menurut gua ini kayak to losing million of dollar headband because of tattoo accessories are banned from the NBA. Oke. Jadi pertama tuh ada duitnya ya guys ya. Ada ngomongin duit ya kan. Cuma gara-gara pakai headband, pakai tattoo bisa kehilangan jutaan dolar. Jadi pemain ini kehilangan jutaan dolar ya kan. Nah, ini menarik nih menurut gue ya. Nah, next kita lihat lagi di sini. Mass battering banned by the NBA. Ada tulisan banned by the NBA ini guys ya. Mungkin gara-gara itu ya. Oke, banned by NBA. Oke. Apakah itu benar? Coba kita lihat lagi yang satu lagi. Yang ini nih agak naik sedikit kayak bukit gitu ya. Supreme tattoo permanently putting on his body, you can guess the NBA was furious, threatened to fight Junior every single time. He didn't cover up his tattoo. Oh, jadi berarti di NBA itu nggak boleh pakai tato guys. Gua aja baru tahu, ya kan? Oke, next kita lihat lagi yang di sini. Distract by the fans well, Yeezy basketball shoe. Oh, oke, ini terkenal ya, Yeezy ya. Tahu Yeezy ya? Si Kanye West ya. Oh, ada duit-duitnya nih dipamerin di sini, ya kan? Tapi bukan itu yang rame guys, yang rame di sini nih. Concern about the shoes. Oh, pas bagian shoes-nya ini guys ya. Ini bagian ini banyak orang nonton guys. Ini menarik ya menurut gue ya. Ini jadi ini adalah sepatunya si Kanye West. Oke guys, insight selanjutnya yang gue dapat sesudah gue nonton. Sorry banget ya karena suaranya gue nggak taruh di sini ya. Tapi yang gue lihat di sini adalah cara penyampaian storytellingnya ya. Dia tuh keluarin satu-satu guys ya. Jadi kalau tadi kan ada sepatunya si Yeezy, gue bolak-balik gitu ya. Kemudian di sini ada headband, ada yang pertama tuh ada headband, kemudian kedua tuh ada face mask ya kan. Ini semua yang katanya nggak boleh di NBA ya. Kalau lu mau lu nanti nonton sendiri ya. Tapi intinya guys ya, modelnya itu semacam kayak list guys ya. Kayak lu ngomong 5 hal yang di ban di NBA. Tapi dia nggak ngomong seperti itu. Dia ngomong itu secara linear aja gitu ya. Dan ini penting ya guys ya. Dari cara kamu storytelling ya. Gimana caranya kamu narik orang ya kan. Supaya orang bisa nonton terus sampai akhir. Dan kalau kamu lihat di sini ya. Ini bahkan sampai ke 738 ya kan. Dan ini total videonya adalah 942.
Berarti ini udah sekitar mungkin 80% lebih videonya ya. Orang masih tetap nonton, bahkan most replay tuh di sini guys. Ya, di sini juga masih ada nih, di sini nih 850. Ini artinya banyak sekali orang nonton sampai habis. Nah, ini guys ya. Insight selanjutnya adalah dia berhasil bikin orang nonton sampai habis dengan cara menarik orang terus dengan model listing video, ya kan? Listing item satu-satu seperti kayak gitu ya. Dan pelan-pelan dibawa terus, dan bahkan yang paling ramai nih di dekat 80% terakhir. Itu dia guys. Oke guys, di insight terakhir ini kita balik lagi ke channelnya. Nah, di sini yang paling populer kamu lihat di sini, dan ini populer juga bukan hanya populer aja, ini juga yang paling pertama guys. Nah, apa sih bedanya ya kan? Apa sih ngebedain dia dengan yang selanjutnya? Nah, yang gue lihat di sini guys ya. Yang lain ini ngomongin duit, ada yang nggak ada tulisannya. Oh, ini ada juga band ya kan, macem-macem ya. Tapi ada satu sih yang ngebikin beda banget menurut gue. Dari yang pertama ini, kenapa rame ya? Kalau di Amerika itu ada kebudayaan hip hop ya kan, model kayak gitu, dan mereka populer banget itu pakai yang namanya ini guys ya, teeth grill. Dan ini populer di kalangan hip hoppers ya kan, rappers ataupun juga anak-anak muda yang pengen jadi kayak mereka ya. Dan di sini kelihatan banget menurut gue ya bahwa ini adalah sebuah aksesoris yang sangat populer. Kemudian ini ditulis bang, nggak boleh gitu ya. Jadi ada satu emosi negatif di situ ya. Dan ini menurut gue mungkin hokinya dia juga nggak sengaja juga kayak gitu ya. Dan ini pas rame guys ya. Jadi kelihatan anak muda bawa basket, ada NBA, bling-bling semuanya diamond ya kan, dan kemudian aksesoris yang paling dipakai ya kan, dan kemudian tulisan band. Nah, jadi guys, thumbnail ini penting banget. Kenapa? Karena thumbnail ini bikin orang pengen ngeklik guys ya. Pertama kali ngelihat ya kan, itu langsung diklik. Begitu diklik langsung dibawa ke dalam ceritanya. Dan ceritanya ini menarik guys ya. Kalau kamu masuk lagi ke dalam ceritanya ya, nanti dia akan ngomong ya bahwa ada satu aksesoris yang mungkin kamu nggak nyangka-nyangka. Contohnya adalah headband. Headband kok dilarang di NBA? Masa sih? Kan umum banget. Jadi headband yang bukan official NBA itu nggak boleh guys ya. Jadi kalau cuma pakai logo kayak misalnya Nike, Reebok, Adidas itu nggak boleh guys ya. Jadi harus ada logo NBA-nya, official ya kan. Lo nggak percaya kan? Nah, kalau nggak percaya coba lu nonton ya kan. Lu nonton aja ya. Apakah ada yang boleh atau nggak boleh. Dan kalaupun ada yang pakai itu bakal kena denda. Dan dendanya nggak main-main guys. Bahkan bisa sampai jutaan dolar. Hah? Serius? Dan ini menarik ya. Viewers itu nggak bakal nyangka bahwa aksesoris yang kelihatannya sangat-sangat umum ya kan. Kok bisa ya di-ban sama NBA. Bisa paham di sini ya. Makanya di sini yang membuat videonya itu orang penasaran, nonton sampai habis, dan mungkin bahkan diulang lagi. Jadi ini guys ya, yang membuat orang itu kayak penasaran ya kan, apalagi sih aksesoris yang di-ban sama NBA ini. Terutama kalau mereka punya hati akan pemain-pemain NBA ini, mereka pasti pengen tahu dong ya, kenapa bisa sampai di-ban. Nah itu dia guys ya, rahasia gimana caranya mendapatkan 2 juta views hanya dengan upload satu video pertama ya. 5 insights itu ya. Saya doain buat kamu yang like dan nonton sampai habis video ini bisa jadi YouTuber dan konten kreator sukses dalam tahun ini ya. Nah jangan lupa juga untuk share video ini ke grup atau teman-teman kamu, kalau kamu rasa bisa memberikan manfaat buat mereka yang mau jadi konten kreator sukses juga. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Salam sukses spektakuler.